Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan konten yang lebih menarik, lebih fun, yaitu adalah komparasi saham. Sudah lama kita tidak membahas konten komparasi saham, dan ini adalah episode yang ketujuh ya Bapak Ibu. Kita melihat ada emiten yang sudah pernah kita bahas di bedah emiten dan bisa kita komparasikan, yaitu adalah NISP dan juga BNGA. Kira-kira lebih layak mana nih, NISP atau BNGA? Mana yang lebih unggul? Tapi perlu kita sampaikan juga ya Bapak Ibu, bahwasannya yang menang dalam komparasi ini belum tentu layak untuk diinvestasikan. Demikian juga sebaliknya, yang kalah dalam komparasi ini belum tentu tidak layak untuk kita investasikan. Karena investasi pada akhirnya harus melakukan analisis secara menyeluruh, bukan hanya di-compare satu dengan yang lain, mana yang menang, mana yang kalah, tidak seperti itu. Jadi kembali kita sampaikan di sini hanya untuk menambah wawasan kita dengan cara yang lebih menyenangkan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Ketentuan dalam permainan ini sudah pernah kita sampaikan dari setiap konten komparasi saham, tapi di sini kita informasikan kembali. Ada beberapa poin penilaian ya Bapak Ibu. Dan poin penilaian ini hanya kita berikan kepada emiten yang lebih unggul pada aspek-aspek penilaian. Dan aspek penilaiannya seperti profil usaha, posisi pasar, prospek, kinerja keuangan, risiko keuangan, harga dan juga valuasi. Penilaian per poin ini pada aspek penilaian yang ada satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda karena kami menilai per aspek itu bisa punya dampak yang berbeda terhadap kinerja saham yang sedang kita amati Bapak Ibu. Dan apabila satu saham itu mengungguli setiap aspek penilaian dari saham yang lainnya, maksimal poin yang dikumpulkan itu adalah 8 poin Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, profil usaha ya. NISP kita bandingkan dengan BNGA. NISP pada akhirnya dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte Ltd ya, yang ini merupakan induk perusahaan dari NISP sendiri dengan kepemilikan sekitar 85,08%, yang mana ini juga sekaligus menjadi pengendali. Total aset yang dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte Ltd ini sekitar 9.000 triliun rupiah Bapak Ibu. Sedangkan pada sisi BNGA sendiri dimiliki oleh CIMB Group ya. CIMB Group yang pada akhirnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui entitas anaknya yaitu Khazanah Nasional Berhad. Dan total aset CIMB Group sendiri itu sekitar 2.646 triliun rupiah. Jadi kalau kita bandingkan dari pemiliknya NISP ya sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan BNGA ya. Tapi gimana dari profil manajemennya Bapak Ibu? Profil manajemen NISP kita bisa bandingkan dengan BNGA. Jumlah komisaris dan direksi dari NISP itu sekitar 16 orang, yaitu 8 orang komisaris dan 8 orang direksi. Sedangkan pada BNGA sendiri totalnya ada 17 orang. Jadi selisih 1 orang ya. Komisarisnya ada 7 orang dan direksinya ada 10 orang. Nah, itu bedanya. Tetapi secara umum manajemen NISP setelah kita gali-gali, setelah kita telisik lebih dalam ya, manajemen NISP ini unggul dalam hal sinergi internasional dan fokus pada keberlanjutan bisnis. Sementara pada BNGA ini punya kekuatan atau keunggulan pada efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis lokal dan kinerja keuangan yang unggul. Jadi kalau perbedaan manajemennya, fokusnya NISP adalah sinergi internasional dan keberlanjutan, sedangkan BNGA sendiri pada fokus efisiensi dan penguasaan di bisnis lokal ya Bapak Ibu. Nah kalau kita disuruh memilih antara NISP maupun BNGA, dari sisi pemiliknya dan juga dari sisi manajemennya ya, kita melihat ya NISP ini didukung oleh induk yang lebih kuat dalam ranah internasional, ditambah lagi dengan total aset bisnis yang jauh lebih besar dibandingkan BNGA. Dan kami menilai manajemen NISP secara relatif juga memiliki keunggulan yang lebih baik ya untuk membawa bisnis pada tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita menilai NISP ini layak dapat 1 poin di sini dibandingkan dengan BNGA. Sehingga poinnya adalah NISP 1 dan BNGA masih 0 Bapak Ibu. Kita masuk ke aspek penilaian berikutnya yaitu adalah posisi pasar ya. Kita bandingkan posisi pasar dari NISP dan juga BNGA. Kami menilai posisi pasar dari NISP dan BNGA ini dengan rata-rata revenue yang diperoleh dalam 11-12 tahun terakhir. Dan revenue yang kami maksud di sini adalah penerimaan bunga dan syariah dari konsumen.
Rata-rata revenue dari NISP setelah kita analisis yaitu sebesar 11,76 triliun rupiah per tahun, sedangkan pada BNGA ini jauh lebih besar yaitu sebesar 20,78 triliun rupiah per tahunnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di skala yang sama pada gambar pun sebetulnya sudah sangat terlihat ya Bapak Ibu, bahwasanya BNGA ini selalu lebih tinggi dibandingkan dengan NISP. Bahkan di tahun terakhir di 2024 yang kita 1 tahun kan, BNGA juga masih lebih tinggi dibandingkan NISP dari sisi revenue-nya. Sehingga dari posisi pasar ini kita bisa tentukan BNGA layak mendapatkan poin tambahan ya. Sehingga poin BNGA ini 1 dan juga poin NISP ini 1 Bapak Ibu. Ya karena sudah jelas BNGA ini punya rata-rata revenue yang jauh lebih besar dibandingkan dengan NISP. Pada estimasi 2024 pun BNGA masih lebih besar lagi. Masuk ke aspek penilaian berikutnya yaitu adalah prospek bisnis atau prospek usahanya. Kami menilai prospek bisnis dari NISP dan BNGA ini dari rata-rata pertumbuhan revenue dan rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 11-12 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan revenue setelah kita analisis milik NISP ini sekitar 10,05% per tahun, sedangkan pada BNGA ini hanya 2,60% per tahunnya. Jadi BNGA memang secara relatif ada pertumbuhan tapi relatif kecil ya. Sedangkan NISP kita bisa lihat pertumbuhannya lebih agresif. Ini dari sisi revenue-nya. Kalau dari sisi laba bersih ya ternyata menunjukkan hal yang kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Rata-rata pertumbuhan laba bersih NISP sekitar 13,90% per tahun, sedangkan pada BNGA hanya di 4,31% per tahun. Artinya BNGA itu memang lebih besar tadi kan ukurannya, tapi pertumbuhannya memang lebih lambat. Demikian juga sebaliknya, NISP memang secara rata-rata masih lebih kecil, tapi bisa menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih agresif. Dengan ini hasil perbandingan yang ada NISP dan BNGA, kami sudah jelas ya NISP ini layak mendapatkan poin tambahan. Ya meskipun BNGA ini punya ukuran revenue dan laba bersih yang lebih besar, tapi kami melihat pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan NISP. Jadi poin NISP 2,5 dan BNGA masih 1 Bapak Ibu. Kita masuk ke kinerja keuangan ya. Kami menilai kinerja keuangan dari NISP dan BNGA itu dari rata-rata arus kas operasi bisnis sebelum perubahan aset dan liabilitas. Jadi dari arus kasnya itu nanti bisa kelihatan ya, mana arus kas operasi bisnis yang diperoleh sebelum adanya perubahan aset dan liabilitas. Yang kedua, kami menilai juga dari rata-rata rasio profitabilitas khususnya dari net profit margin dan return on equity dalam 11-12 tahun terakhir dan rata-rata arus kas operasi bisnis sebelum perubahan aset dan liabilitas milik NISP ini di 4,55 triliun rupiah per tahun, sedangkan pada milik BNGA ini jauh lebih besar yaitu sebesar 9,15 triliun rupiah per tahun. Ya karena tadi dari sisi revenue juga sudah beda ya. BNGA harusnya lebih besar dan ternyata datanya pun menunjukkan hal yang sama. Sedangkan dari sisi profitabilitasnya rata-rata net profit margin milik NISP ini sekitar 20,76% dengan tren pertumbuhan dan fluktuasi yang lebih moderat dibandingkan BNGA. Sedangkan rata-rata net profit margin milik BNGA itu di 17,59% dengan fluktuasi yang lebih ekstrim ya Bapak Ibu. Ini bisa kelihatan jelas sekali kan. Dan rata-rata return on equity milik NISP ini sekitar 9,60%, sedangkan milik BNGA ini sekitar 9,16%. Ya sebetulnya ada perbedaan, NISP memang lebih unggul, tapi secara relatif nggak terlalu signifikan ya. Lalu kalau disuruh memberikan poin, mana yang diberikan poinnya, NISP atau BNGA? Ya kami menilai meskipun profitabilitas NISP ini lebih baik dibandingkan BNGA, tetapi sebetulnya tidak ada selisih yang begitu jauh ya. Sedangkan pada sisi arus kas operasi bisnis sebelum perubahan aset dan liabilitas, kami menilai BNGA jauh di atas dari NISP, sehingga BNGA layak untuk kita berikan poin tambahan. NISP tetap 2,5 dan BNGA 2,5 Bapak Ibu. Ini cukup berimbang sampai di aspek penilaian ini ya Bapak Ibu. Bagaimana nih ke depannya? Apakah NISP bisa lebih unggul atau BNGA atau tetap imbang sampai akhir? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke aspek risiko keuangan ya. Kami menilai risiko keuangan dari NISP dan juga BNGA itu dari rata-rata rasio likuiditas khususnya dengan current rasionya dan rata-rata rasio non-performing loan berdasarkan data 11-12 tahun terakhir Bapak Ibu. Rata-rata current ratio ini yang ditampilkan saat ini
pada NISP rata-ratanya sekitar 64,71%, sedangkan pada BNGA itu sekitar 58,63%. Dan posisi terbarunya pun di kuartal 2 2024 sebetulnya nggak terlalu jauh ya dari angka rata-ratanya. Sehingga kita bisa ketahui rasio likuiditas dari NISP ini secara relatif lebih bagus dibandingkan punyanya BNGA, sehingga risikonya relatif lebih kecil ya Bapak Ibu. Lalu gimana dengan non-performing loan-nya? Kalau dari data non-performing loan ini ada gross NPL dan juga net NPL-nya. Rata-rata gross NPL milik NISP ini sekitar 1,74%, sedangkan pada BNGA sekitar 3,03% Bapak Ibu. Meskipun pada NISP menunjukkan tren peningkatan ya, ada sedikit tren peningkatan dengan fluktuasinya, dan pada BNGA menunjukkan perbaikan gross NPL, ada fluktuasi tapi trennya menurun dari 2014 tuh. Tetapi pada kuartal 2 2024 ya, gross NPL BNGA ini masih tetap lebih tinggi dibandingkan NISP. Jadi walaupun NISP ada tren peningkatan secara relatif ya, tetap masih lebih bagus, risikonya lebih rendah dibandingkan yang miliknya BNGA. Demikian juga pada net NPL-nya, rata-rata net NPL milik NISP ini sekitar 0,75, sedangkan pada BNGA sekitar 1,42%. Posisi terakhir miliknya NISP juga relatif lebih rendah risikonya Bapak Ibu. Sehingga dengan dua rasio keuangan yang ada tadi sudah sangat jelas ya, NISP ini mengungguli dari BNGA baik itu dari rasio likuiditas maupun dari non-performing loan-nya Bapak Ibu. Sehingga NISP layak untuk mendapatkan poin tambahan dibandingkan dengan BNGA. Dan poin saat ini NISP adalah 3,5 serta BNGA 2,5 Bapak Ibu. Kita masuk ke harga dan valuasi ya Bapak Ibu. Kami menilai harga dan valuasi dari NISP dan BNGA itu dari rata-rata dividen yield yang diterima dan perbandingan antara harga serta valuasi saham dari masing-masing NISP maupun BNGA. Kita bahas dulu yang dividen yield ya. Dividen yield itu ada dua kalau dari sudut pandang kami, ada dividen yield dan juga dividen yield aksen. Dan ini terminologi kami secara pribadi ya. Dividen yield itu kalau dari sudut pandang kami adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Dan ini rata-rata NISP sekitar 1,13% dan pada BNGA lebih baik yaitu di 3,10%. Sedangkan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Punya NISP dividen yield aksennya rata-rata sekitar 2,06% dan pada BNGA sekitar 4,36%. Kenapa milik BNGA ini lebih bagus? Ya karena memang sejak 2018 sudah membagikan dividen ya. Sedangkan NISP baru sejak tahun 2022 Bapak Ibu. Dengan ini dividen yieldnya sebenarnya lebih menarik milik BNGA Bapak Ibu. Sedangkan dari sisi harga dibandingkan dengan valuasi saham NISP dan juga BNGA, valuasi kita hitung dengan dua metode yang berbeda sehingga kita dapat range harganya. Dan perhitungan valuasi ini menggunakan asumsi yang moderat yang sudah kita adjust ya, kita sesuaikan. Apabila ada perbedaan asumsi yang diubah, ya tentu dapat mengubah hasil valuasinya. Sehingga sangat mungkin apabila ada perbedaan sudut pandang itu sangat wajar dan nggak masalah ya. Hasil yang kita peroleh milik NISP sendiri ya, kisaran valuasinya itu di kisaran 1.804 sampai 2.073 rupiah per lembar saham. Sedangkan harga terbaru di 30 September itu sekitar 1.360. Sedangkan pada BNGA kisaran perhitungan valuasinya sekitar 2.008 sampai 2.395 rupiah per lembar saham. Dan harga saham terbarunya di 30 September 2024 itu sekitar 1.880 rupiah per lembar. Kami melihat di sini NISP masih memiliki MOS atau margin of safety sekitar 29,84%, sedangkan pada BNGA sekitar 14,60% saja Bapak Ibu. Nah dengan ini kita bisa ketahui bahwasannya tingkat dividen yang diterima dari BNGA secara rata-rata memang lebih menarik ya. Tetapi kami menilai margin of safety dari NISP ini jauh lebih tinggi dibandingkan BNGA. Sehingga NISP ini layak mendapatkan poin tambahan dibandingkan dengan BNGA. Akhirnya NISP punya poin akhir 5,5 dan BNGA itu 2,5 Bapak Ibu. Ya dengan itu kita bisa ketahui NISP ya sudah mengungguli dari BNGA dari komparasi saham ini ya Bapak Ibu. Kalau kita simpulkan
BNGA ini lebih menarik dari sisi posisi pasar ya, atau ukuran revenue bisnis dan kinerja keuangan, terutama pada arus kas operasi bisnis yang lebih besar jika dibandingkan dengan NISP. Meskipun demikian, NISP ini lebih baik dari sisi manajemen bisnisnya, tingkat pertumbuhan bisnis, risiko keuangan yang lebih rendah, serta margin of safety yang lebih baik dibandingkan dengan BNGA. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai komparasi saham NISP dan juga BNGA. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih pilih yang mana? Coba drop di komen ya. Dan ini bukan rekomendasi jual maupun beli. Jadi Bapak Ibu kalaupun tertarik dengan salah satu saham atau keduanya harus melakukan analisis ulang dan analisis lebih lanjut. Karena setiap tindakan investasi mengandung resiko. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan channel ini dan menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kami yang lain yang sudah kita sajikan dengan playlist yang sudah kita sesuaikan ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.